One, two. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lexa aka Lexa Pajarin 09. And sorry banget udah lama nggak update video. Oke, kali ini kita bakal CPH lagi, ceritanya para hantu. Kali ini tapi agak berbeda karena nggak bakal ada narasumber. Aku langsung bakal ceritain ceritanya langsung dari narasumbernya sendiri, karena beliau udah cerita di teks yang sangat panjang. Ini aku bakal taruh teksnya di sini. Karena ini terlalu panjang, jadi aku bakal ceritain langsung ke kalian ceritanya. Jadi dia ini tuh mengalami paranormal experience yang sangat banyak. Dimulai dari beliau masih waktu SMA sampai beliau sudah kuliah ya. Tapi di sini aku nggak bakal sebutin nama narasumbernya karena ini request dari narasumber sendiri untuk tidak disebut nama. Jadi kali ini aku bakal ceritain cerita paranormal experience teman aku. Beliau ceritanya lewat WhatsApp dan sangat panjang. Sebenarnya dia kirimnya udah beberapa hari yang lalu, tapi sorry banget baru sekarang aku baru sempat buat videonya. Oke. Aku akan langsung aja mulai ceritanya daripada kepanjangan intro dan terlalu panjang aku bacotnya. Aku langsung bakal ke cerita dari paranormal experience-nya. Oke. Oke, kita mulai sekarang ya. Tes. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kak, cerita ini lama ditulis. Soalnya kalau boleh jujur, sebenarnya momen ini udah lama dilupain. Karena sampai sekarang belum tahu titik permasalahannya kenapa semuanya bisa terjadi. Diawali dari tahun 2013, di mana waktu itu saya kelas 12 SMA. Ada satu teman saya yang saya rasa bisa merasakan hal-hal itu. Hal-hal itu dimaksudnya di sini semacam anak indigo gitu ya, yang bisa melihat. Oke, kita lanjut lagi. Di mana dia cerita kalau dia punya teman maksudnya di sini mungkin teman yang seperti makhluk halus itu ya, seperti hantu gitu. Di awalnya dia cerita, sebenarnya saya sempat tidak mempercayai, bukan karena tidak percaya mereka. Hanya sulit untuk saya mempercayai bahwa mereka mau untuk berkomunikasi dengan kita. Setelah cerita itu, dia bilang bahwa temannya mau ikut saya pulang. Ya saya hanya mengiyakan saja, toh di dalam pikiran saya bahwa saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi singkat cerita, sewaktu saya pulang dari sekolah dan jam pulang sekolah, karena waktu itu mau sampai rumah sudah jam 4 sore setelah sholat asar, karena terlalu capek akhirnya saya pun ketiduran. Oke. Di dalam tidur itu saya bermimpi ada seorang anak kecil, anak kecil. Oke. Namun setelah saya coba didekati, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok wanita dengan rambut acak-acakan. Sosok wanita dengan rambut acak-acakan mendekati saya dengan cara merangkak secara cepat. Saya pun kaget, dan di dalam perasaan saya setelah itu saya terbangun. Namun entah itu mimpi atau nyata, setelah saya buka mata, di depan muka saya sudah ada wanita yang merangkak tadi. Wow. Sedang mencekik saya, yang saya ingat kata-kata yang dia ucapkan, I kill you, atau kamu harus mati. Saya pun panik, akhirnya saya berusaha untuk membaca semua ayat-ayat yang saya tahu. Hingga akhirnya saya mencoba untuk berteriak dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Namun rasanya kata-kata itu hanya sampai di tenggorokan saya. Tenggorokan saya. Namun tidak bisa saya keluarkan. Hingga pada teriakan ketiga, wanita itu pun menghilang dan leher saya terasa sakit sekali. Setelah itu, saya semakin panik karena hal itu pertama kali saya rasakan. Oke, wajar ya. Kelihatan panik karena ini the first experience yang dia rasakan. Secara sadar atau nggak sadar, dia melihat sesosok yang wanita yang berambut panjang tadi ya. Mungkin orang bilang ketindihan atau arep-arep. Setelah kejadian itu, saya langsung cerita ke teman saya dan dia hanya bilang, ya, itu wanita. Setelah dia bermimpi, besok harinya itu dia bercerita dengan temannya yang kita bisa bilang anak indigo tadi ya, dan temannya yang anak indigo tadi bilang, ya, itu wanita yang dia bilang kemarin itu yang mau ikut dia ke rumah itu adalah wanita yang ada di sekolah yang katanya waktu pulang sekolah saya tidak sengaja bersenggolan dengan dia. Semenjak saat itu saya merasa sering terganggu dengan mereka. Pada saat saya menjadi mahasiswa, kita langsung skip ceritanya. Setelah dia lulus dari SMA ya, menjadi mahasiswa di salah satu universitas, dan aku di sini nggak bakal sebut universitasnya apa karena itu mengenai salah satu instansi juga. Bakal lanjut lagi ceritanya. Pada saat saya menjadi mahasiswa, di mana saya sedang berada di kosan, suatu malam tiba-tiba saya terbangun dari tidur dan rasanya ingin membuka hordeng. One second. Ya, untuk membuka hordeng jendela kosan. Sebelumnya kosan saya itu ada dua bangunan yang saling berseberangan atau berhadapan, guys. Jadi kosannya itu memiliki sisi satu dan sisi dua, dan beliau itu di sisi sini ya. Dan di sini itu ada salah satu kosan yang lain ya, yang berhadapan gitu. Yang saling berseberangan. Pada saat saya melihat keluar jendela, saya melihat seorang wanita sedang duduk di lantai 3. Di lantai 3, di mana lantai 3 hanya tempat untuk menjemur pakaian anak-anak kosan yang ada di lantai 2. Awalnya saya berpikir mungkin saja itu penghuni dari kosan yang sedang duduk di sana. Namun setelah saya pikir-pikir, dia ngapain sendirian duduk di lantai 3 malam-malam. Dan akhirnya saya tidak menghiraukan itu, kembali melihat keluar jendela, dan ternyata wanita itu sudah tidak ada. Wow. Padahal jarak antara saya melihat dia yang pertama dengan yang kedua itu tidak lama. Mungkin hanya sekitar beberapa detik doang. Mungkin untuk memastikan kembali ya. Setelah saya lihat dia menghilang dan akhirnya saya mencoba untuk melihat jam yang ada di handphone saya. Waktu itu menunjukkan pukul 1 malam. Dan hari itu adalah malam Jumat. Tapi saya tetap mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saya salah lihat atau itu cuma halusinasi. Selang beberapa minggu, ikutlah saya ke kosan teman mbak saya. Sebenarnya saya udah sering sih ke sana, tapi entah kenapa hari itu kok rasanya beda. Setelah maghrib, rencananya kami mau pulang ke kosan. Waktu itu di luar. Setelah maghrib beliau ini mau pulang ke kosannya kembali. Waktu di luar itu sekelibat atau bisa dibilang kayak secara cepat gitu. Melihatnya secara cepat. Sekelibat itu bisa diartikan sebagai kayak sekilas gitu, sekilas. Saya melihat bayangan putih cepat, dan setelah itu melihat anak kecil lari tapi ke arah yang berlawanan dengan bayangan putih tadi. Itu sangat jelas, tapi nggak berani ngomong karena mbak dan temannya itu pada penakut, jadi diam aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan setelah itu, cerita lainnya lagi, beliau setelah itu menceritakan hal yang lainnya lagi ya. Di waktu Prodi ngadain kegiatan inaugurasi, di mana saya ditunjuk
untuk menjadi salah satu panitia yang mengurus untuk datang pagi-pagi sekali. Kegiatan itu dilakukan di suatu tempat yang biasanya dilakukan untuk perkemahan. Jadi saya diajak oleh kakak tingkat untuk bareng-bareng sesama panitia untuk menginap di salah satu rumah kakak tingkat yang tidak berada jauh di lokasi kegiatan tersebut. Oke. Awalnya datang langsung ragu sih untuk lokasinya, karena untuk diketahui bahwa tempatnya itu cukup luas dengan satu ruangan yang disebut auditorium yang akan kami gunakan untuk membuat kegiatan, dan di belakang ruangan tersebut ada lapangan kosong dengan pepohonan yang lumayan luas. Mungkin lebih tepatnya itu hutan, tapi nggak terlalu hutan besar, hutan kecil. Selayaknya tempat perkemahan. Setelah mempersiapkan ruangan, kami kemudian berangkat ke rumah kakak tingkat tempat kami akan menginap itu. Oke. Sekitar pukul 7 malam, kami kembali lagi ke lokasi kegiatan. Setelah selesai, kami berkumpul di luar ruangan GSG untuk melakukan rapat. Pada saat rapat, saya tidak sengaja melihat bayangan yang menyerupai kuntilanak di salah satu toilet di luar ruangan, yang setelah saya tanya, toilet itu digunakan untuk peserta perkemahan. Di saat saya sedang berusaha meyakinkan diri tentang apa yang saya lihat, salah satu kakak tingkat saya menegur, dan dia hanya bilang sambil berbisik, "Adik, sudah, jangan terlalu diperhatikan, biarin aja." Seketika saya kaget, ternyata bukan hanya saya yang melihat. Wow, ternyata ada salah satu kakak tingkatnya juga yang bisa melihat si kuntilanak tersebut ya. Oke, setelah mereka rapat itu, setelah itu kami semua pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah kakak tingkat saya, bersih-bersih, mandi, dan bersiap untuk tidur ya. Waktu itu kami berlima menginap di sana dengan 3 orang, termasuk saya tidur di atas kasur dengan posisi saya berada di tengah di antara kakak tingkat saya. 2 kakak tingkat saya itu yang lain tidur di kasur yang diletakkan di lantai di ujung kasur kami. Kami semua akhirnya langsung tertidur karena terlalu lelah. Oke. Saya pun terbangun. Kemudian menoleh ke sebelah kiri, saya melihat bayangan seorang yang sedang sholat. Saya pikir itu kakak tingkat saya yang sedang sholat subuh. Oke. Waktu itu saya di masa sedang tidak bisa sholat. Oke. Saya lihat kakak tingkat saya berada di sebelah kiri dan kanan. Ternyata mereka masih tidur. Akhirnya saya coba untuk tidur kembali. Kemudian saya terbangun karena azan subuh. Oke. Setelah itu, kami bergantian untuk mandi dan siap-siap. Di saat sedang siap-siap, kakak tingkat saya bertanya tadi, "Ada yang sholat tahajud ya?" Terus saya menjawab, "Iya kak, saya lihat ada yang sholat." Perlu diketahui lagi bahwa yang nanya itu tidur di sebelah saya, dan akhirnya kami bertanya ke kakak yang tidur di bawah. Mereka berdua menjawab bahwa mereka nggak ada yang sholat tahajud. Mereka bilang mereka terbangun karena mendengar azan subuh. Kami semua kaget dan terdiam mendengar jawaban mereka. Oke. Kami mencoba untuk berpikir positif, mungkin kakak yang punya rumah yang sholat di kamar kami, karena pemilik rumah tidur di kamar seberang kamar kami. Di saat sarapan, salah satu kakak tingkat bertanya dengan yang mempunyai rumah, "Kamu tadi sholat tahajud ya di kamar kami?" Kakak yang mempunyai rumah itu menjawab, "Tidak, karena dia juga sedang masa tidak bisa sholat." Seketika kami berlima saling berpandangan, dan kami semuanya bisa terdiam di lokasi kegiatan. Kami berlima masih dibayang-bayangi dengan pertanyaan siapa yang kami lihat sesosok wanita yang sedang sholat waktu mereka sedang tidur tersebut. Wow, aku mulai merinding nih. Setelah kegiatan itu, beberapa kali saya merasakan ketindihan atau arap-arap. Namun saya berusaha untuk tetap berpikir positif, dan sejujurnya semua itu terjadi memberikan trauma sendiri, dan saya berusaha untuk tidak mengingat hal itu. Karena itulah
Saya meminta maaf Kak, karena saya sedikit mengulur waktu, karena saya memerlukan sedikit keberanian untuk menceritakan semua ini. Namun sampai sekarang saya tidak menemukan garis merah atau titik terang kenapa saya tiba-tiba sedikit bisa merasakan keberadaan mereka. Ya, mungkin itu saja Kak pengalaman yang bisa saya ceritakan. Selebihnya saya meminta maaf. Mungkin cerita saya sedikit tidak berurutan atau saling berhubungan. Dan biarkan itu semua menjadi pelajaran untuk diri saya agar bisa mengubah saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia cerita dari narasumber kita yang kali ini, yang saya tidak bisa sebut siapa namanya. Oke, kalau menurut saya, jadi beliau ini mengalami seperti bisa merasakan atau melihat roh-roh halus itu dimulai dari beliau duduk di bangku SMA ya. Jadi dia ini kan mempunyai teman seperti anak indigo itu yang bisa melihat. Jadi kalau menurut aku sih cerita ini tersebut dialami oleh beberapa banyak orang, di mana orang tersebut tiba-tiba bisa melihat, tiba-tiba merasakan hal-hal yang seperti mistis itu. Pasti aku di sini tahu banget, pasti bakal ngerasakan kaget atau ngerasakan hal yang tidak nyaman, di mana tiba-tiba kita bisa melihat sesuatu yang selama ini kita tidak bisa lihat. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya beliau sudah jarang merasakan atau melihat hal-hal tersebut, karena dia selalu berpikir positif dan tidak pernah mengaitkan cerita ini dengan hal-hal yang lain. Dan ya, aku mau ucapin sekali lagi thank you so much buat yang udah berani ceritain ke aku, karena balik lagi ya ke sini kita hanya mau share atau berbagi pengalaman paranormal experience yang kalian alami dan aku bisa ceritain ke kalian juga, ke para my subscriber. Dan I just wanna say thank you so much buat support kalian. Aku mau ngucapin makasih juga buat kalian yang udah like, comment, dan juga mau berpartisipasi dalam video ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk cerita kali ini. Oke, jadi tungguin aja cerita selanjutnya, dan kita langsung akhiri aja videonya di sini. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. And I just wanna say thank you so much for watching, and I'll see you the next video. Bye bye.